Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau kita menyaksikan langit, bulan, bintang, bumi, semuanya teratur, semuanya tertata, dan ada konsistensi, ada keselarasan, ada keseimbangan. Sehingga masing-masing persis berada di tempatnya dan kemudian tidak saling menghancurkan. Tentu ada energi yang menjaga keseimbangan itu. Ada energi juga di dalam semesta ini yang membuat segalanya teratur dan berjalan dengan baik. Tetapi juga ada energi di bumi ini yang membuat tumbuhan bertumbuh, kemudian tumbuh-tumbuhan menghasilkan buah. Itu juga energi yang sama, yang disebut dengan energi kosmik atau energi kehidupan. Energi ini satu, ada di mana-mana, memegang, menata, mengatur, menjaga sehingga semuanya bisa tertata, seimbang dan rapih. Ini juga yang disebut dengan kosmos. Tetapi di dalam diri kita juga ada keteraturan, ada keseimbangan yang mengikat, yang menyatukan seluruh unsur-unsur di dalam diri kita ini. Organ-organ kita itu bisa berfungsi dengan baik, dengan teratur, dengan seimbang. Itu juga energi kehidupan yang sama. Kalau di luar kita disebut makrokosmos, di dalam kita sebut mikrokosmos. Tetapi ada daya hidup yang sama, yang menata dan mengatur, baik dalam makrokosmos maupun dalam mikrokosmos di dalam diri kita. Itu adalah energi, daya hidup. Itu juga adalah yang ilahi karena sifatnya abadi, sempurna tanpa batas, dan melampaui ruang dan waktu. Energi kehidupan itu juga yang dihembuskan kepada kita ketika kita diciptakan. Energi kehidupan itu juga yang membuat kita bertumbuh di dalam rahim mama kita, orang tua kita. Kemudian ketika lahir, energi kehidupan itu juga yang membuat segalanya bertumbuh dengan seimbang, alami, teratur, dan berkembang maksimal. Energi kehidupan itu juga yang membuat kita bertumbuh bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional, juga dalam hal kesadaran. Energi kehidupan itu juga yang membuat kesadaran kita makin berkembang. Cakrawala pandangan pengetahuan kita, kebijaksanaan kita semakin luas. Energi kehidupan itu juga yang kemudian membuat kita seimbang, sehat, bertumbuh menjadi versi terbaik kita masing-masing. Energi kehidupan itu di dalam diri kita menjadi unik, mendapatkan keunikannya. Keunikan dalam ekspresi dari daya hidup itu sendiri. Maka sebetulnya kita adalah daya hidup itu sendiri yang berekspresi di dalam pikiran, tubuh, psikologi, dan juga kebijaksanaan serta kesadaran yang terus bertumbuh. Itu berarti sebetulnya kita daya hidup yang satu dan sama dengan daya hidup semesta dan sifatnya ilahi. Karena memang kita ambil bagian dari daya hidup, sang daya hidup sendiri. Tuhan sendiri yang mengatakan kepada kita, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kita menyadari diri sebagai daya hidup, maka kita
bisa menyadari dan mengalami bahwa kita itu satu dengan yang lain, satu dengan semesta, satu dengan Tuhan. Dan karena itu kita tidak lagi perlu survival, tidak perlu. Karena kita tidak akan binasa, kita abadi. Yang perlu justru kita menjadi semakin unik sebagai ekspresi dari daya hidup yang menggerakkan, menata, mengatur, dan membuat kita bertumbuh menuju versi terbaik kita masing-masing. Dari sudut pandang mindset seperti ini, maka kehidupan menjadi sangat berbeda. Tidak berhenti pada persoalan-persoalan yang mungkin sekarang ada, besok tidak ada. Tidak terbelenggu oleh dosa-dosa yang membuat kita tidak mampu menyadari daya hidup yang sungguh memberi kekuatan untuk menghadapi banyak persoalan. Nah, daya hidup itu kita peroleh melalui istirahat, melalui tidur. Karena itu ketika kita tidur, kita menyerap energi daya ilahi, daya hidup dari semesta. Daya hidup dari makrokosmos. Lalu kemudian ketika kita bangun, kita segar. Daya hidup kita seperti diisi kembali menjadi lebih penuh. Namun kemudian dengan kegiatan berpikir, dengan bekerja, kemudian merasa entah bahagia, entah sedih, entah frustrasi, energi daya hidup itu mulai meredup. Maka kemudian perlu menimba kembali dengan istirahat, dengan tidur, juga dengan makan. Memakan makanan, kita mengambil energi dari makanan itu, supaya daya hidup di dalam apa yang kita makan memberi, menambah daya hidup yang ada di dalam diri kita sehari-hari. Namun ada cara lain untuk bisa menimba, menyerap daya hidup semesta, daya hidup ilahi yang lebih efisien dan efektif. Selain tentu istirahat cukup dan makan makanan, minum minuman yang sehat dan segar, yaitu dengan cara meditasi. Kalau tidur itu adalah meditasi tidak sadar. Kalau meditasi itu adalah tidur dengan sadar, istirahat dengan sadar. Nah, pada waktu itu kita bisa menyerap energi kosmik, daya ilahi dengan lebih maksimum. Kita mengistirahatkan pikiran yang menghabiskan banyak energi. Kita juga mengistirahatkan fisik yang juga menghabiskan energi. Dan pada waktu itu dengan kesadaran kita bisa menyadari diri sebagai daya ilahi yang makin bertumbuh, menjaga diri kita semakin seimbang, semakin sehat, semakin penuh, semakin utuh. Pada waktu itu kita menyadari bahwa kita sungguh satu dengan yang ilahi. Itu seperti mobil bersatu dengan sumber energi, entah dari SPBU atau dari tempat lain. Kalau kita bisa menyadari diri sebagai daya ilahi yang terhubung dengan sang daya ilahi yang sejati itu, maka kemudian daya hidup di dalam diri kita menjadi penuh. Dan itu berarti keseimbangan, keteraturan, kesehatan. Kita bisa bahagia, kita bisa damai, kita bisa sejahtera. Karena untuk damai, bahagia, dan sejahtera juga membutuhkan energi dari daya hidup itu. Maka penting sekali kita duduk hening dan menimba kekuatan dari sang sumber kekuatan yang sejati, yang asali, yaitu Tuhan sendiri. Maka pada akhir tahun ini saya ingin membagikan pengalaman tentang bagaimana saya mendapatkan daya hidup itu dan kemudian merasakan bagaimana bisa bertumbuh secara spiritual karena daya hidup yang semakin berkembang, membentuk mindset, cara berpikir yang positif dan menyeimbangkan antara yang fisik dan yang rohani, yang kemudian memberi daya tumbuh secara spiritual, membuat kita semua bertumbuh menjadi versi terbaik kita masing-masing.
Maka mari kita mencoba untuk tahun yang akan datang terus bertumbuh dalam hidup rohani, menyadari daya hidup yang sungguh-sungguh powerful, dan menyadari diri sebagai daya hidup yang bersatu dengan semesta dan bersatu dengan sang daya hidup ilahi yang sempurna, Tuhan sendiri. Supaya kemudian kita tanpa batas terus bertumbuh, terutama dalam hal mengasihi, mengampuni, dan juga dalam hal bersyukur. Supaya kita sungguh-sungguh bisa bersatu secara unik dengan daya ilahi sejati yang ada di dalam Tuhan sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, saya ingin sekali mengucapkan selamat menutup akhir tahun 2023 dengan rasa syukur, sukacita, dan niat yang baik. Supaya besok, tahun yang baru, mengawali tahun 2024, kita semakin sadar bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Dan kita mempunyai kemampuan tanpa batas. Karena sebetulnya daya hidup yang ada di dalam diri kita berasal dari Tuhan sendiri. Dan karena itu kita bisa menyongsong tahun 2024 dengan sukacita, dengan rasa syukur, dan dengan kesadaran yang semakin bertumbuh. Kebijaksanaan yang semakin mendalam, dan sukacita serta rasa syukur yang semakin berkobar-kobar. Maka selamat menutup tahun 2023 dengan rasa syukur, dan selamat menyongsong tahun baru 2024 dengan antusiasme, dengan sukacita, dengan iman yang mendalam, dan dengan kasih yang berkobar-kobar. Tuhan memberkati.